Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elrika Malia Putri. Izinkan kelompok kami, yaitu kelompok 6, mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Monokot 1. Adapun anggota kelompok kami yaitu Amanda Welianti, lalu Firdias Astiasa Fitri, lalu saya sendiri yaitu Elrika Malia Putri, lalu ada Sukma Febrianingrum, Taufik Ismail, dan K. Novita Nona. Pokok bahasan yang akan kami bahas ada 3 pokok. Yang pertama, mungkin saya ralat ya, untuk revisinya adalah ini order yang dibahas adalah Dioscorales dengan family-nya itu terfokus ke Dioscoriaceae. Nah, yang kedua adalah Liliales dengan family-nya Liliaceae dan Asparagales dengan family-nya Orchidaceae. Orchidaceae ya, Oke. Selanjutnya, ya, sebelum kita masuk ke dalam 3 pokok bahasan, perlu diketahui terlebih dahulu tentang karakteristik dari monokotil. Yang pertama, monokotil sendiri dianggap mempunyai tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Nah, yang kedua bahwa monokot atau monokotil ini dibedakan berdasarkan karakteristik polennya. Nah, polennya sendiri adalah polen atau serbuk sari merupakan bagian bunga yang berupa kantung berisi gametofit jantan pada tumbuhan berbunga, baik gimnosperme atau angiosperme. Lalu, butir polennya sendiri untuk monokotil umumnya berbentuk lonjong dibandingkan dikotil. Dan butir polennya itu tetratunggal. Atau biasanya pada tanaman monokotil akan tersusun dalam satu bidang. Dan kemudian kotiledonnya tunggal, bersifat polifiletik atau sekelompok organisme yang tidak memiliki nenek moyang yang sama. Lalu berkas pembuluh berserakan atau tidak teratur, dan yang terakhir adalah akar yang berserabut, dan daun kebanyakan tunggal dan bertulang sejajar. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu dengan ordonya Dioscorales dengan terfokus ke family Dioscoriaceae. Karakteristik umum Dioscorales itu adalah yang pertama, umumnya berupa pemanjat berpilin, daun umumnya menata jala, bakal buah umumnya inferior. Nah, inferior sendiri adalah bakal buah yang terletak di bawah penempalan kelopak dan mahkota bunga. Lalu tangkai sarinya pendek, mengandung steroid sapogenin atau alkaloid. Baik, berikutnya adalah klasifikasi Dioscorales. Dalam APG atau Angiosperm Phylogeny Group yang keempat, dijelaskan bahwa Dioscorales ini merupakan turunan dari monokot ya atau monokotil dan merupakan basal clade serta memiliki kekerabatan yang dekat dengan Pandanales. Nah, family-nya sendiri dari ordo Dioscorales itu ada 4 family. Yang pertama ada Burmaniaceae, Dioscoriaceae, Nartasiaceae, dan Takaceae. Lalu menurut sumber dari GBIF bahwa klasifikasi Dioscorales itu sebagai berikut. Dengan kingdom yaitu Plantae, divisionnya Tracheophyta, kelasnya Liliopsida, ordernya Dioscorales. Baik, Dioscoriaceae merupakan habitus ternak. Hidupnya itu berarti di air dengan batangnya berair dan berongga. Daun bentuknya seperti tombak dan ada juga yang membulat atau herba. Dan ada juga yang bentuknya dalam semak gitu ya, bentuknya seperti semak atau liana. Jadi tumbuhan ini merambat. Ya seperti gambar di samping kanan ini, itu ada spesies Dioscorea bulbifera. Nah itu dapat dilihat bahwa tanaman ini merambat ya. Nah, tanamannya juga autotrofik atau dapat memproduksi makanannya sendiri. Lalu rizom atau tuberus ini
merupakan umbi-umbian ya, yang menimbulkan batang tahunan. Umbinya sendiri kaya akan zat tepung dan termasuk jenis umbi udara atau umbi yang muncul pada bagian batang dan berada di atas permukaan tanah. Lalu batangnya pun tidak mengalami penebalan atau anomali dan sifatnya memanjat. Daunnya biasanya spiral atau berseling, lalu atau berlawanan, tapi jarang ya. Daunnya itu tunggal, bentuknya seperti kordatus atau seperti jantung, atau bisa juga disebut seperti anak panah ya, dapat dilihat di gambar Dioscorea bulbifera ya, atau dari Dioscorea communis juga itu sama ya. Daunnya itu bentuknya seperti kordatus atau jantung. Lalu daunnya itu bertulang menjari sampai melengkung dengan filotaksis yang tersebar. Daunnya terdiri dari petiolus dan lamina. Mesofil daun biasanya mengandung kristal kalsium oksalat ya. Baik, berikutnya bahwa karakteristik dari Dioscoreaceae itu untuk akarnya itu berfilamen atau berlapis tunggal atau tanpa filamen. Tanamannya itu tanaman dioecious atau berumah dua atau monoecious berumah satu, dan hermafrodit atau stenomeris. Bunga uniseksual atau berkelamin tunggal dan simetri bunga yang tersusun actinomorph. Bunga tersusun berupa bulir dengan stamen berjumlah 6 bersifat fertil dan pistilum terdiri atas 3 tangkai putik yang berlekatan. Buahnya buah kendaga yang membuka dengan 3 katup atau buah bunyi. Bijinya bersayap, mempunyai endosperm dan lembaga yang kecil. Berasal dari habitat yang beriklim tropis dan hangat di dunia meluas ke daerah beriklim sedang. Nah, baik yang terakhir yaitu pemanfaatan dari Dioscoreaceae sendiri. Mungkin manfaatnya itu secara tradisional ya, yang seringkali dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan Lampung. Yang pertama sebagai bahan pangan lokal, lalu sebagai sesaji ya, sesaji atau tumbal yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Lampung yang ingin melaksanakan ritual tertentu. Biasanya, misalkan masyarakat Lampung ini pengen membuka lahan. Nah itu, dimanfaatkanlah tanaman Dioscoreaceae ini untuk tumbal. Lalu, yang ketiga adalah sebagai obat diare, kemudian mengatasi gula darah, pestisida alami untuk tanaman karet dan pertanian, dan batangnya kuat, sering digunakan untuk tali. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada salah satu spesies dari family Dioscoreaceae, di mana Kingdom Plantae, divisi Trichophyta, kelasnya Liliopsida, ordernya atau ordo Dioscoreales, family Dioscoreaceae, genusnya Dioscorea, spesiesnya itu bernama Dioscorea esculenta. Ya, selanjutnya akan membahas karakteristik dari spesies Dioscorea esculenta. Ini merupakan gambar yang saya temukan di website GBIF. Ya, adapun karakteristik dari Dioscorea esculenta yaitu Dioscorea esculenta ini memiliki nama lokal di berbagai wilayah Indonesia. Pada suku Jawa menyebut Dioscorea esculenta ini dengan sebutan gembili. Lalu secara umum Dioscorea esculenta memiliki nama ubi kentang. Lalu pada suku Sunda seringkali disebut dengan ubi aung, dan pada suku Ambon ini memiliki sebutan dengan kombili. Lalu Dioscorea esculenta ini dicirikan oleh arah lilitan batang ke kiri searah jarum jam, yakni merambat, dan dapat tumbuh mencapai tinggi sampai 12 meter. Lalu warna daun hijau muda hingga hijau tua dengan kerapatan daun sedikit hingga lebat, dan warna tangkai daunnya itu warna hijau dengan ada pula hijau ujung yang ungu, lalu ada hijau pinggirnya ungu. Panjang tangkai daunnya sekitar 2-15,5 cm.
Lalu memiliki daun tunggal berbentuk reniform dengan panjang 8-15 cm. Lebar daunnya itu sekitar 7-15,5 cm, serta lebar daunnya 0,9-1,2 cm. Batangnya ini memiliki berduri, lalu berbentuk bulat, berukuran kecil dengan diameter 0,5-1 cm, berwarna kecoklatan. Duri pada batang beragam, dari sedikit hingga banyak. Lalu panjang durinya itu sekitar 1-5 mm. Lalu bentuk umbi bulat hingga bulat memanjang, memiliki warna putih, krem hingga agak kekuningan, sedangkan ukuran umbi kecil hingga besar dengan panjang umbi 3-26 cm dan lebar umbi 2,8-27 cm. Nah, berikut merupakan habitat Dioscorea esculenta, di mana habitat asli dari tanaman gembili adalah daerah humidan subhumid tropis. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada datar rendah, namun masih dapat tumbuh pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Lalu Dioscorea esculenta dapat tumbuh dengan baik dibutuhkan dengan curah hujan 875-1750 mm per tahun dengan distribusi merata sepanjang tahunnya. Lalu suhu yang baik untuk tumbuh dibutuhkan sekitar suhu 22,7 hingga 35 derajat Celcius. Lalu dengan karakter tanah yaitu tanah gembur dengan tekstur yang ringan, berdrainase yang baik, banyak mengandung bahan organik, serta memiliki pH tanah itu sekitar 5,5-6,5. Ya, berikut merupakan salah satu contoh artikel dari family Dioscoreaceae, di mana spesies yang diteliti itu adalah Dioscorea esculenta, di mana judul artikelnya itu adalah karakterisasi potensi gembili Dioscorea esculenta L lokal asal Papua sebagai alternatif bahan pangan pokok. Di mana abstraknya dijelaskan bahwa Papua memiliki kekayaan sumber daya genetik yang beragam, yaitu salah satunya ini merupakan tanaman gembili. Gembili memiliki nilai spiritual dan kultural yang tinggi di Papua, khususnya pada suku Kanung di Merauke. Dan tujuan dari kegiatan penelitian ini untuk melakukan karakterisasi dan konservasi gembili lokal asal Papua yang diharapkan dapat memberikan informasi dalam kegiatan pemuliaan untuk meningkatkan mutu genetik gembili sebagai pangan alternatif. Dan tujuan lainnya yaitu kita bisa mengetahui bahwa tanaman gembili ini dapat sebagai alternatif makan pokok pengganti nasi. Lalu didapatkan hasil karakterisasi menunjukkan penampilan 7 karakter daun dari 13 karakter yang diamati adalah sama. Lalu penampilan batang juga menunjukkan adanya hasil yang beragam. Lalu pada warna kulit luar umbi secara umum memang adalah coklat, sedangkan warna kulit ari itu dan daging umbi adalah beragam, yaitu dari putih, yaitu putih, putih kuning, putih ungu. Dan ungu itu ada beberapa macam, yaitu ungu muda, ungu tua, dan merah ungu. Lalu di mana penelitian ini juga mengatakan bahwa gembili memiliki kandungan karbohidrat yang hampir sama atau lebih tinggi dari kandungan karbohidrat pada nasi, yaitu sekitar 22,5 hingga 31,3%, dan tanaman gembili ini diyakini bahwa berpotensi menjadi sumber makanan pokok pengganti nasi. Ya, ini berikut merupakan video pendukung dari family Dioscoreaceae, di mana judulnya itu adalah Gembili Tanaman Berbuah Banyak dan Kaya Manfaat. Dan yang kedua adalah order Liliales dengan salah satu familinya yaitu Liliaceae. Selanjutnya dapat dilihat di sini adalah famili dari order Liliales, yaitu yang pertama Alstromeriaceae, yang kedua yaitu Campinemataceae, yang ketiga yaitu Colchisaceae, yang keempat yaitu Corsiaceae, selanjutnya ada Liliaceae, Luzuriagaceae, Melantiaceae, Pilesiaceae, Ripogonaceae, Smilasaceae, dan terakhir Triliaceae. Nah, dapat dilihat di sini juga adalah spesies dari famili-famili tersebut, diantaranya yaitu spesies Alstroemeria pygmae dari famili Astromeriaceae. Selanjutnya ada spesies Campinema linear
dari spesies dari famili Campinemataceae, dan yang terakhir yaitu spesies Burkhardia umbellata dari famili Colchisaceae. Nah, contoh spesies dari order Liliales di sini salah satunya yaitu spesies Lilium pomponium dengan kingdom Plantae, filumnya Tracheophyta, kelasnya yaitu Liliopsida, ordernya yaitu Liliales, familinya yaitu Liliaceae, genusnya yaitu Lilium thorn, dan spesiesnya adalah Lilium pomponium. Dapat dilihat gambarnya di samping dengan bunga yang menggulung ke dalam yang berwarna merah. Nah, karakteristik dari Lilium pomponium ini diantaranya yaitu dapat dilihat pada gambar bahwa Lilium pomponium ini berbentuk ikon manikon seperti bohlam. Selanjutnya, Lilium pomponium ini dapat tumbuh hingga sekitar 1,2 meter dan bunganya berwarna merah pekat, dapat dilihat pada gambar juga, dan ditandai dengan bintik-bintik hitam kecil. Nah, Lilium pomponium ini berbunga dari bulan Juni hingga Juli dan bijinya matang dari Agustus hingga September. Nah, spesies Lilium pomponium ini bersifat hermaprodit atau memiliki organ jantan dan betina dan biasanya diserbuki oleh lebah. Nah, Lilium pomponium ini dapat ditemukan tumbuh di pegunungan Alpen maritim Eropa, di Prancis dan Italia, di lereng curam yang menghadap ke selatan di tebing batu kapur yang kering. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman bahwa status konservasi dari spesies Lilium pomponium itu adalah least concern atau sedikit perhatian. Nah, sedangkan habitat dari Lilium pomponium itu yaitu pada tanah ringan atau berpasir, sedang atau lempung, dan berat, dan lebih menyukai tanah yang berdrainase baik. pH yang sesuai yaitu tanah agak asam, netral, dan basah atau agak basah. Nah, Lilium pomponium ini juga tidak bisa tumbuh di tempat teduh, melainkan lebih menyukai tanah yang lembab. Selanjutnya adalah artikel mengenai order Liliales oleh Budi Prayitno, Bayu Harimukti, dan Lagiono yang berjudul Optimasi Potensi Bawang Dayak atau Eleutherin sp sebagai bahan obat alternatif. Dapat dilihat hasil dari penelitian mereka yaitu bawang dayak merupakan tanaman yang banyak ditemukan di wilayah Kalimantan. Umbi bawang dayak banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat. Senyawa kimia yang terkandung pada bawang dayak meliputi 15 senyawa, termasuk turunan flavonoid dan naftaquinone. Beberapa penelitian menunjukkan aktivitas ekstrak sebagai antiinflamasi, antidiabetes, anti kanker, dan antimikroba. Nah, berikut ini adalah beberapa cuplikan spesies-spesies dari order Liliales. Yang pertama dapat kita lihat di sini merupakan Lilium speciosum. Yang selanjutnya yaitu Lilium lectini. Selanjutnya adalah Lilium callosum. Dan selanjutnya ada Lilium lancifolium.
Dan yang terakhir yaitu Lilium formosanum yang dapat dilihat paling berbeda dari lilium-lilium yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai family Orchidaceae dari ordo Asparagales. Nah, yang pertama yaitu klasifikasi Asparagales. Nah, Asparagales sendiri merupakan salah satu bagian dari clade monocots atau monocotyl. Untuk klasifikasinya, dia dari kingdom Plantae, divisionnya Tracheophyta, kelasnya Liliopsida, dan merupakan ordo tingkatannya dalam taksonomi yaitu Asparagales. Nah, ordo ini memiliki 29 famili berdasarkan GBIF, dan salah satunya itu adalah Orchidaceae yang merupakan anggrek-anggekan. Selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik dari family Orchidaceae. Nah, Orchidaceae ini, famili ini merupakan salah satu tanaman yang memiliki tingkat keragaman yang cukup besar dan hampir tersebar di seluruh bagian dunia. Famili ini menempati 7-10% tumbuhan berbunga dan memiliki kurang lebih 20.000 sampai 35.000 jenis di dunia. Nah, sekitar 4.000 sampai 5.000 jenis anggrek yang tersebar ini tumbuh di Indonesia. Orchidaceae ini memiliki ciri khusus dengan bentuk dan warna bunga yang khas. Nah, dapat teman-teman lihat nih di gambarnya. Ini bunganya sangat khas dan beraneka ragam bentuknya. Bunga yang khas dan unik ini, serta warnanya yang indah, membuat anggrek ini merupakan salah satu tumbuhan yang populer nih, khususnya di Indonesia. Selain itu, Orchidaceae juga memiliki sistem perakaran serabut dan memiliki akar fungsi seperti akar lekat dan akar udara. Nah, akar ini biasanya tumbuh pada pseudop atau pada ruas-ruas batang. Selanjutnya, pada umumnya permukaan daun Orchidaceae ini dilapisi oleh lilin yang melindungi tanaman dari serangan hama, penyakit, dan pertahanan terhadap kondisi lingkungan yang kurang sesuai. Dan berdasarkan tempat tumbuhnya, anggrek dibedakan menjadi 4, yaitu epifit, terestrial, saprofit, dan litofit. Sedangkan berdasarkan tipe pertumbuhannya, anggrek ini dibedakan menjadi 2, yaitu monopodial dan simpodial. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan simak dengan menggunakan gambar di bawah ini. Ya, tadi berdasarkan tipe pertumbuhannya yaitu terbagi menjadi 2, simpodial dan monopodial. Nah, anggrek bertipe simpodial ini adalah anggrek yang tidak memiliki batang utama dan bunganya itu keluar dari ujung batang dan berbunga kembali dari anak tanaman yang tumbuh, kecuali pada anggrek jenis Dendrobium sp yang dapat mengeluarkan tangkai bunga baru di sisi-sisi batangnya. Contoh dari anggrek tipe simpodial ini antara lain adalah Cattleya, Onisidium, dan Cymbidium. Dan anggrek tipe simpodial ini umumnya itu bersifat epifit. Sedangkan yang monopodial merupakan anggrek yang dicirikan oleh titik tumbuh yang terdapat di ujung batang. Pertumbuhannya lurus ke atas pada satu batang, dan bunganya itu keluar dari sisi batang di antara dua ketiak daun. Contoh anggrek yang tipenya ini monopodial antara lain itu ada Vanda sp, Arachnis sp, dan yang lain-lainnya. Nah, sedangkan berdasarkan tempat tumbuhnya, anggrek ini dibedakan menjadi 4, mulai dari anggrek epifit nih. Anggrek epifit ini merupakan anggrek yang hidupnya menumpang pada tanaman yang lain, tetapi tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Misalnya itu hidup di atas batang, ranting-ranting tanaman, dan yang lainnya. Contohnya itu Cattleya sp. Selanjutnya itu ada anggrek terestrial. Nah, anggrek terestrial ini merupakan anggrek yang hidup dan tumbuh di atas permukaan tanah dan mengambil nutrisi di dalam tanah. Sehingga media tumbuh yang baik dari anggrek bertipe ini adalah tanah berhumus tebal. Anggrek ini juga dapat tumbuh di media yang terletak di atas dan menempel di tanah terbuka. Contohnya itu ini, Pius sp. Selanjutnya adalah anggrek litofit. Nah, ini yang di bawah ini
Anggrek litofit merupakan anggrek yang hidup di bebatuan pada substrat yang relatif keras, atau sama dengan anggrek epifit tetapi tumbuhnya di bebatuan. Contoh dari anggrek ini antara lain ini adalah ini, Paphiodelium sp. Yang terakhir yaitu anggrek saprofit. Anggrek saprofit ini merupakan anggrek yang hidup pada media yang mengandung humus atau daun-daun kering. Anggrek ini hidup di daerah yang tertutup dan sedikit cahaya matahari. Informasi mengenai anggrek ini masih sangat minim karena anggrek ini memang sulit ya untuk ditemukan. Contohnya itu adalah Goodyeara sp. Oke, karakteristik yang selanjutnya yaitu cenderung mempunyai organ-organ yang sukulen atau berdaging tebal dengan kandungan cairan yang tinggi dan juga pangkal batangnya sering mengembung membentuk pseudobulb. Nah, ini pseudobulb. Nah, ini adalah gambar dari pseudobulb. Ini merupakan batang yang menggelembung pada tanaman yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Selanjutnya, akar dari anggrek ini dengan mikoriza sering dengan epidermis yang spongy dan menyerap air yang tersusun dari sel mati atau filamen. Dan daunnya biasanya berseling, spiral, atau bersusun-susun di dasar atau di sepanjang batang. Nah, bisa dilihat ini contoh dari daun anggrek. Lalu bunganya itu biasanya biseksual, bilateral, dan biasanya resupinatus atau terpuntir 180 derajat dalam perkembangannya. Tepal luarnya 3, biasanya petaloid, menggenting, dan tepal dalamnya 3, yang tengahnya itu terdiferensiasi membentuk bibir atau labellum. Nanti kita akan lihat nih gambar labellum seperti apa. Dan sering dengan bentuk-bentuk yang unik dengan pola warna dan bercak yang menarik. Nah, ini dia. Ini adalah morfologi dari bunga Orchidaceae. Nah, ini adalah labellum tadi yang terdiferensiasi petalnya menjadi labellum. Nah, ini petal, ada 3 nih. Ini ada anter. Nah, ini juga pada bunga sebelah juga ada nih labellumnya seperti ini, seperti lidah. Nah, ini petal dan ada juga sepalnya, ada ini kolom. Karakteristik selanjutnya yaitu dia memiliki stamen 3 atau kurang dan biasanya cuma 1 atau 2 membentuk kolom. Tadi teman-teman sudah melihat ya kolom seperti apa. Lalu polen biasanya mengelompok membentuk massa yang lunak atau keras atau disebut juga polinia. Nah, ini dia polinia. Lalu stigma nih helaian yang warna coklat ini dan tangkai putik sangat terdiferensiasi sebagai stigma non-reseptif atau rosetulum yang sebagiannya membentuk sebuah landasan yang lengket atau visidium yang menempel pada polinia. Dan anggrek ini tuh juga embrionya sangat kecil tanpa endosperma. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan Orchidaceae. Sebelumnya kita simak terlebih dahulu videonya. Ini adalah bunga-bunga anggrek yang ditanam di dalam ruangan. Karena di Hongkong itu jarang ada rumah yang punya pekarangan halaman ya. Jadi ini meskipun di dalam rumah, bunganya itu cantik-cantik, bagus-bagus. Setiap 1 tahun sekali pasti berbunga. Ini biasanya setiap bulan April pasti bunga-bunga anggrek ini berbunga. Dan bunga anggrek ini udah saya rawat sekitar 8 tahun. Ini yang paling tua nih. Udah 8 tahun. Baik, yang pertama digunakan sebagai hiasan untuk memperindah ruangan. Menurut Orchid Republic, khususnya anggrek dendrobium, dapat meningkatkan kualitas udara yang dihirup di dalam ruangan. Yang kedua, digunakan sebagai pengharum ruangan rumah. Anggrek ini memiliki aroma yang harum, maka banyak produsen-produsen besar yang memanfaatkan bunga anggrek sebagai pengharum ruangan dan penyegar ruangan.
Francisco Aragon menjelaskan bahwa bunga anggrek adalah wewangian yang elegan, original, dan sugestif karena aroma yang segar. Salah satu jenis anggrek yang harum adalah anggrek kelip. Berdasarkan sejarah, aroma tanaman anggrek dipercaya orang Tiongkok sebagai wangi sang kaisar dan disimbolkan sebagai kemewahan maupun keindahan. Selanjutnya, yaitu memiliki khasiat sebagai obat untuk penyembuhan alami. Anggrek ini diyakini memiliki zat antibakteri dan fitokimia tertentu yang dapat membantu dalam pengobatan penyakit tertentu. Dilansir dari Just Study Seorsit, Kaisar Sennung, bapak pengobatan Tiongkok dari Cina, menyebutkan spesies Dendrobium dan Bletilla striata dalam tulisan medisnya pada abad ke-28 sebelum Masehi untuk tujuan pengobatan dalam bentuk teh obat. Dendrobium kering juga dipercaya memiliki khasiat obat yang dapat membantu mengobati kanker, memperkuat sistem kekebalan, dan meningkatkan penglihatan. Selanjutnya juga bermanfaat atau dapat ditambahkan sebagai bahan makanan. Contohnya, di Thailand dan Singapura mereka biasanya mengolah anggrek menjadi snack atau bumbu masakan. Adapun salah satu contoh jenis anggreknya yaitu anggrek terrestrial Orchis muscula. Britannica mengatakan di berbagai belahan dunia, anggrek tertentu juga dimanfaatkan untuk suplemen makanan. Di Malaysia, ada spesies daun Anotocilus dijual sebagai sayuran dan daun Dendrobium salacens dimasak sebagai bumbu dengan nasi. Selanjutnya dimanfaatkan sebagai komposisi produk kecantikan. Beberapa ekstrak bunga anggrek dikenal memiliki antiinflamasi, antimikroba, dan antioksidan. SKN Clinics menjelaskan anggrek sering disebut sebagai tanaman yang sempurna untuk kulit. Ini karena mengandung kalsium, magnesium, dan seng yang semuanya bermanfaat bagi kulit. Bahkan minyak anggrek bisa melembabkan kulit, meningkatkan kekebalan kulit, mengurangi garis-garis halus, tanda-tanda penuaan, dan menenangkan kulit. Oleh karena itu, banyak produk kecantikan yang menggunakan bunga anggrek sebagai salah satu komposisinya. Selanjutnya ada contoh spesiesnya. Yang pertama ada Dipodium roseum, Kingdom Plantae, Division Tracheophyta, kelas Liliopsida, Order Asparagales, Family Orchidaceae, genus Dipodium, spesies Dipodium roseum. Seperti ini gambarnya terlihat di slide. Selanjutnya ada karakteristik Dipodium roseum, yaitu ukuran tinggi batang 0,3 sampai 0,9 meter, termasuk tanaman anggrek, tidak memiliki daun, warna bunga merah muda dengan bintik-bintik merah muda kecil yang lebih gelap ke arah warna merah. Waktu berbunga bulan Desember hingga April, bunga 15 sampai 40 tangkai dan termasuk bunga terbuka, sepal dan petalnya melengkung ke belakang di ujungnya. Bibir atau labelu memiliki garis merah muda yang lebih gelap. Habitat di hutan terbuka sering ditemukan tumbuh dekat dengan pangkal eukaliptus. Saprofitnya tidak menghasilkan klorofil dan hidup dari bahan yang membusuk. Baik, selanjutnya ini ada artikel, salah satu artikel mengenai status IUCN dari Dipodium roseum, bahwa Dipodium roseum ini termasuk LC atau less concern, di mana spesies dengan resiko rendah. Selanjutnya ada video mengenai Dipodium roseum. Silakan disimak. Selanjutnya ini ada video pendukungnya. Many visitors to Fresnay National Park come down here to the Wineglass Tract to see Wineglass Bay. We've just been up at the lookout and we're heading down to the beach, but I've just seen something that's even more interesting. Now, this may look like a black asparagus, but it's actually something much more interesting. And where there's smoke, there's fire, so we're going to try and find some of these plants in their prime. And sure enough, we've managed to find a few of what we've been looking for. This is not a black asparagus, it's
dipodium, a type of mycoheterotrophic orchid. Now that may be a mouthful, but break it down, a heterotroph derives its nutrients from other organisms, and myco means fungus. So this species, Dipodium roseum, has an intimate relationship with the Alocasia rhina trees that grow around it. A fungus invades the roots of the trees and acquires nutrients, including sugars and minerals, and passes them along to the orchid through specialized cells. With the exception of about 2 Dipodium species, as you can see, these plants have no leaves. This is because they don't need chlorophyll, green pigment, to derive energy from the sun. As I said, everything that they need is derived from the fungi in the soil. Now, very interestingly, these plants actually show evolution in action, because studies of cells have shown that in some species, the photosynthetic apparatus are breaking down because they're not selected for between generations. Selanjutnya ini ada glosarium dari materi kita di atas. Slide selanjutnya ada daftar pustaka, sumber-sumber dari materi kita di atas, dan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.